Yosef ngaku diintimidasi agar ngaku bunuh Tuti dan Amel di kasus Subang. Jelang persidangan ke-20 kasus Subang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa kasus Subang Yosef Hidayah terus ngoceh bahwa kasus ini banyak kebohongan. Keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan kasus Jalan Cagat semuanya bohong, tegas Yosef Hidayah saat ditemui tribunjabar.id di ruang tahanan Pengadilan Negeri Subang, Kamis, tanggal 27 Juni tahun 2024. Yosef Hidayah menuduh Irlansyah tidak jujur serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Irlansyah berbohong di persidangan bahkan menghilangkan rekaman CCTV. Katanya dalam penyidikan dari awal hingga persidangan juga banyak kebohongan yang dilakukan Irlansyah. Saya ngerasa tak bersalah. Semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong. Tegasnya Yosef juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Saya diintimidasi untuk mengakui ikut berbuat dalam kasus pembunuhan istri dan anak saya. Padahal saya tak melakukan. Tandasnya dikatakan Yosef Hidayah. Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris. Padahal dalam kesaksiannya, Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah. Namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah. Katanya Yosef juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Saya sejak awal kasus ini disidangkan sudah siap, dan yakin hakim akan memutuskan kasus ini dengan seadil-adilnya. Ucapnya sampai berita ini ditulis. Sidang pembacaan tuntutan JPU terhadap terdakwa Yosef Hidayah masih belum dimulai. Padahal sidang pembacaan tuntutan bagi terdakwa kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut dijadwalkan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat masih belum dimulai. Yosef terpojok gara-gara pemilik toko fotokopi sidang ke-9 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti Desa, Kecamatan Jalan Cagat Subang, semakin menemukan titik terang bagaimana urutan kejadian pembunuhan itu sampai macet. Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang dikenal dengan kasus Subang itu memang lambat penanganannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak itu sendiri terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan hampir 3 tahun berselang. Mei tahun 2024, kasus tersebut belum kelar dan saat ini baru memasuki masa persidangan. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosef Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Jelang persidangan ke-20 kasus Subang dengan agenda pembacaan tuntutan JPU, terdakwa kasus Yosef Hidayah terus ngoceh bahwa kasus ini banyak kebohongan. Yosef Hidayah menuduh Irlansyah tidak jujur serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Ia menegaskan dalam penyidikan dari awal hingga persidangan banyak kebohongan yang dilakukan Irlansyah. Yosef juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Dikatakan Yosef Hidayah, Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris. Yosef Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata CCTV itu bukan rusak, tapi sang pemilik takut dengan orang yang menanyakan.
Yosef Hidayat terdakwa dalam kasus Subang kini tengah mempersiapkan diri menjalani sidang ke-20 pada hari ini, Kamis 27 Juni 2024. Sidang akan mengagendakan pembacaan tuntutan jaksa terhadap terdakwa Yosef. Humas Pengadilan Negeri Subang Muhammad Iqbal menegaskan, sidang kasus Subang sudah berjalan 19 kali. Sebanyak 65 orang dijadikan saksi termasuk saksi ahli dari JPU maupun dari pihak Yosef. Iqbal menegaskan sidang ke-20 kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak akan dimulai pada pukul 10 pagi tadi. Menurutnya, selama jalannya persidangan sudah digelar 19 kali dan tak ada kendala. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Yosef Hidayat, Roman Hidayat, menegaskan bahwa kliennya sudah siap menghadapi sidang pembacaan tuntutan JPU. Pihaknya juga telah menyiapkan nota pembelaan untuk menghadapi tuntutan jaksa penuntut umum. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak Subang, Kamis, 27 Juni 2024, besok akan memasuki masa sidang ke-20 dengan agenda sidang pembacaan tuntutan jaksa terhadap terdakwa Yosef Hidayat. Humas Pengadilan Negeri Subang, Muhammad Iqbal menegaskan, sidang kasus Subang sudah berjalan 19 kali. Persidangan kasus Subang ini cukup lama, karena saksinya cukup banyak yakni 65 orang termasuk saksi ahli dari JPU maupun terdakwa sendiri. Menurut Iqbal, sidang ke-20 kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak akan digelar Kamis, 27 Juni 2024, besok dengan agenda pembacaan surat tuntutan JPU. Lanjut Iqbal, selama jalannya persidangan yang sudah digelar 19 kali, selama ini berjalan lancar tak ada kendala. Sementara itu, Roman Hidayat kuasa hukum terdakwa Yosef Hidayat, menegaskan bahwa kliennya sudah siap menghadapi sidang pembacaan tuntutan JPU, pada Kamis, 27 Juli 2024, besok. Seperti diketahui kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak Subang menarik perhatian publik nasional, karena selama 2 tahun kasus tersebut tak terungkap. Namun seiring berjalannya waktu setelah ditangani oleh Ditreskrimum Polda Jabar kasus tersebut berhasil terungkap dengan ditetapkannya 5 tersangka yakni Yosef Hidayat, Muhammad Ramdhanu, Mimin Mintarsi, Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia. Kasus tersebut terungkap berkat pengakuan dari Muhammad Ramdhanu atau Danu yang menyerahkan diri ke Polda Jabar, hingga kasus tersebut akhirnya terang benderang dan terungkap dengan tersangka utama Yosef Hidayat yang tak lain suami dan ayah dari korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu.